Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gue Joe dari Teman Menjelang Tidur. Akhirnya kita berada di ujung chapter dari tulisan gue berjudul Hey. Di sini merupakan jawaban dari semua rangkaian yang ada di tulisan gue. Ya udah, langsung aja gue bacakan chapter terakhir dari tulisan si Hey ini yang berjudul Hey, akhir dari sebuah cerita. Hey, ceritakanlah semua yang terjadi padamu. Berbincanglah sampai di antara kita terlelap. Malam ini kamu aku temani. Oh iya, pernah saat kali pertama melihatmu, kamu yang selalu saja tertegun polos, melihat di sekelilingmu sibuk dengan urusannya. Tapi lagi, entah dari mana dan kenapa, aku selalu memalingkan pandanganku ke arah mata coklat yang berbinar, penuh harap, menghilangkan sepi. Kamu masuk dalam hidupku tanpa permisi, tanpa tahu siapa aku jauh di belakang sana. Dan kamu menerima segala keegoisanku yang memang tak jelas sebabnya. Hey, aku tak mau berlarut dalam cerita ini, tapi kupastikan kamu akan baik-baik saja, merasa aman dan tenang setiap waktu yang terus saja kita luangkan untuk saling berbincang. Semacam hasrat lama dan jauh, aku terus saja merasa aneh. Kenapa sih kamu selalu berputar dalam pikiranku, umpama rotasi bumi yang terus berputar tanpa henti dengan arah yang sama dan terus berulang. Aku pun ingat begitu mengusiknya aku di benda layar sentuhmu itu, membuatmu risih dengan segala apa yang aku ketik. Betapa seringnya aku memikirkan hal yang jauh di dalam sana. Singkat waktu, selintas terpikir, adakah pesan yang tersirat dalam percakapan singkat kita? Aneh memang, tapi pikiranku selalu berkutat di sana. Dan hey, benarkah ini? Ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa aneh, entah apa. Kamu mampu dalam sekejap membuatku jujur mengenai banyak hal, kecuali keanehan yang kurasa. Andai saja aku mampu, pasti sudah cukup. Aku tahu apa reaksimu, karena mungkin aku yang paling mengenalmu. Beberapa kali pernah aku coba untuk pergi, tapi seolah kamu terus saja menahanku, entah dengan cara apa. Tapi itu hanya dugaanku saja, atau hanya hal-hal yang memang tak seharusnya ada dalam pikiranku. Mungkin karena itulah aku tak bisa meninggalkanmu sendirian. Meski dengan teganya kamu bertingkah seolah aku adalah buku catatan rahasiamu. Hey, cerita ini aku akhiri dengan mengetahui jawaban dari semua pertanyaanku. Aku memang merasakan hal aneh, ketidakrelaan, ketidakmungkinan, dan semua itu kurasakan dalam diam. Menyayangimu dengan sederhana, merindukanmu dengan sederhana, dan menjagamu dengan menugaskan telinga, bahu, dan raga ini agar kamu tak merasa sendiri. Caraku yang begitu sederhana memang seolah tak sedominan apa yang dilihat. Mungkin menurutmu aku begitu acuh, meski tanpa kamu sadari, akulah orang yang ada di balik segala bentuk perhatian di sekitarmu. Dari setiap momen cerita kita, yang awalnya keanehan ini hanya hal yang tak mungkin,
Ternyata ini adalah sebuah ego dariku yang memang aku tak ingin sendiri. Jawaban dari setiap apa yang aku rasa. Hei, apapun bentuk yang aku berikan padamu adalah karena aku merasa sendirian. Dan aku tak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Tapi aku sudah berdamai dengan hal itu. Untuk kamu, aku adalah orang yang paling percaya pada kamu. Percaya bahwa kamu adalah orang hebat yang dapat menundukkan apa yang ingin kamu gapai. Ternyata ini adalah sebuah ego dariku yang memang aku tak ingin sendiri. Jawaban dari setiap apa yang aku rasa. Hei, apapun bentuk yang aku berikan padamu adalah karena aku merasa sendirian. Dan aku tak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Tapi aku sudah berdamai dengan hal itu. Untuk kamu, aku adalah orang yang paling percaya pada kamu. Percaya bahwa kamu adalah orang hebat yang dapat menundukkan apa yang ingin kamu gapai. Akhir dari cerita ini sudah terlihat. Dengan kamu yang sudah menemukan segalanya tanpa aku, kamu yang juga sudah terbiasa tanpa aku, kamu yang sudah menemukan apa tujuanmu, membuatku merasa apa yang menjadi tugasku sudah benar-benar selesai. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita hidupku. Mungkin tanpa kamu, aku juga tak akan berubah. Aku yang sudah selesai dengan segalanya, mungkin tak akan menemukan hal baru jika tak bertemu kamu. Lagi, terakhir dariku, tapi bukan akhir dari segalanya, melainkan mula bagi cerita setiap kita. Hei, ingat, jika kamu rapuh kembali, aku tak berpindah tempat. Aku masih di sana, di tempat yang sama. Dan apapun keputusan yang kamu pilih, aku selalu ada di pihak kamu. Itu benar adanya. Dan lagi, aku tegaskan, aku berada di pihakmu. Nah, itu tadi akhir dari tulisan gua yang berjudul Hey. Gimana ceritanya? Apakah cukup relate dengan kehidupan kamu? Ya kan? Ketika kamu sudah menemani dia sampai dia bisa dikatakan udah gak ngerasa sendiri lagi, dan mungkin juga dia sudah bisa tanpa kamu, dan kamu sadar kamu itu ternyata bukan siapa-siapanya dia. Dan mirisnya adalah ternyata semua yang kamu lakukan untuk dia itu adalah ego dari rasa kesendirian kamu. Wah, kayak gimana gitu ya kan? Oke, jadi sebenarnya gini, di cerita ini tuh kayak sebenarnya kamu itu sayang gitu. Cuma sayangnya ini bukan untuk maksud tujuan tertentu gitu. Kayak kamu nggak mau kehilangan dia, atau mungkin juga kayak kamu tuh nggak suka gitu ya ngelihat dia sama yang lain. Tapi ternyata dibalik itu semua sekedar supaya kamu nggak sendirian. Jadi yang jahat siapa? Oke. Akan gue jelaskan sedikit alurnya gitu ya. Oke, mulai dari cerita Hey dengarlah ini. Nah, itu tuh kayak semisal kamu gitu kan, kayak bertemu dengan seseorang gitu yang tiba-tiba aja bikin kamu selalu ngelihat ke dia gitu. Tapi bukan untuk yang gimana-gimana. Kamu ngelihat dia itu dari sudut yang berbeda. Kalau mungkin misalnya orang lain itu melihat dia dari hal-hal umum, misalnya mungkin paras atau segala macam gitu ya. Nah, kamu beda nih. Kamu itu ngelihat kayak
kenapa sih dia itu bisa seantusias itu gitu. Dan ternyata di balik seantusias dianya itu ada sesuatu di sana. Itu cerita tentang Hey Dengarlah Ini. Dan kemudian yang kedua itu Hey Ruang Waktu gitu kan. Nah, setelah kamu lebih jauh lebih jauh kenal sama dia, lebih tahu dia gimana, dan kemudian juga kamu tahu apa yang terjadi sama dia, kamu itu ngerasa ini orang emang harus gue temenin deh gitu. Dia nggak boleh sendirian. Nah, mulai dari situ tuh kayak dia itu sering cerita sama kamu, atau mungkin juga sebaliknya kamu cerita sama dia gitu kan. Sering ketemuan, sering ngopi bareng atau apa segala macam gitu kan, kontek-kontekan. Pokoknya sering lah lakukan hal-hal yang kayak gitu tuh sering gitu. Kemudian suatu ketika kamu merasakan hal aneh gitu. Itu tadi kayak nggak mau kehilangan atau apa segala macam kayak gitu. Nah, dengan cerita itu tuh ternyata tanpa disadari tuh kamu sama dia itu udah membuat ruang dan waktu untuk cerita kamu berdua gitu. Nah, kemudian di Hey jadi kita ini apa? Setelah semuanya berlalu gitu kan, udah kamu lewatin berdua gitu kan, kamu lebih merasa aneh lagi nih. Ini ada apa sih? Kok kayak gini sih? Kok gue nggak mau kehilangan dia sih kayak gitu? Kok gue nggak bisa lihat dia sama yang lain ya gitu kan? Tapi kamu sadar kalau kamu tuh bukan siapa-siapanya dia. Terus dari cara dia bersikap sama kamu tuh beda banget gitu. Karena itu tuh kamu ngerasa kayak gitu tuh kayak dia itu bersikap sama kamu tuh beda gitu, nggak seperti teman pada umumnya atau apalah gitu ya. Tapi setiap kali kamu sadar gitu kan dan coba untuk pergi, kamu tuh kayak mudah luluh gitu. Ya itu tadi dengan sikap dia kali mungkin kayak gitu, mudah luluh. Jadi ya nggak bisa ninggalin dia gitu, nggak bisa ninggalin dia sendirian. Dan kamu mempertanyakan, kamu sama dia ini apa? Jadi kita ini apa? Gitu. Dan oke, yang terakhir ini akan gue jelaskan di chapter terakhir ini. Gue sendiri aja nggak kebayang ceritanya sih sebenarnya kok bisa jadi kayak gini gitu. Dan yang terakhir adalah sudah terjawab dari tulisan gue ini, ya kan? Ini adalah ternyata setelah semuanya gitu kan diceritain gitu kan. Ini adalah sebuah ego di mana kamu sebenarnya itu nggak mau sendirian. Gila gak? Yang kayak makanya kamu tuh nggak mau kehilangan dia, nggak bisa lihat dia dekat sama yang lain, atau mungkin ya oke lah dia misal jalan sama temennya, tapi itu kamu kayak punya pikiran apa gitu ya kan, gitulah pokoknya. Tapi lagi lebih ke kayak jangan sampai jangan sampai dia pilih salah orang gitu ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya dia sama yang lain gitu, cuma kayak ya jangan sampai salah pilih orang deh kayak gitu menurut kamu gitu. Dan kamu berusaha banget buat jagain dia ya, karena dibalik cerita-cerita dia itu ya gitu. Jadi setelah cerita ini selesai, setelah ini semua rampung, pertanyaannya lagi adalah yang jahat siapa? Anjir. Ini gila sih. Ini menurut gue sih gila ya. Ini gila sih. ODGJ sih ini. ODGJ enggak? Oke, lagi-lagi gue ucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengar tulisan gue yang sudah gue bacakan ini. Lagi-lagi jangan bosan dengar suara gue yang kayak gini ya. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Oke, kalau gitu sampai jumpa di tulisan gue berikutnya. Gue masih ada tulisan lagi pokoknya sampai jumpa di tulisan gue berikutnya. Gue Jo dari Teman Menjelang Tidur undur pamit. Terima kasih sudah baik-baik saja dan selamat malam. Di Teman Menjelang Tidur undur pamit. Terima kasih sudah baik-baik saja dan selamat malam.